Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Semoga aktivitas dan kabarnya juga baik-baik saja. Sebelumnya saya Brian Sandi Ivanov. Kita belajar mengenai tools keamanan jaringan pada kelas 11 hija ya. Dan alokasi waktunya adalah 4 JP. Sebelum mengikuti video ini, kalau kalian belum cuci tangan, silahkan cuci tangan dulu. Kalau mau ambil cemilan, silahkan ambil cemilan juga. Kalau begitu kita lanjut ke videonya. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah 3. Yang pertama menjelaskan konsep tools keamanan jaringan. Yang kedua menjelaskan kegunaan umum pada tools keamanan jaringan. Dan yang ketiga menjelaskan macam-macam tools keamanan jaringan. Maksud pada nomor kedua ini menjelaskan kegunaan umum, di mana pada dasarnya tools-tools ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Baik, tools keamanan jaringan merupakan perangkat yang digunakan untuk mengolah data yang terjadi pada jaringan dan mengatur kebutuhan sistem keamanan jaringan. Dan kegunaannya tadi disebutkan ada 3 di sini. Yang pertama, fungsinya adalah untuk melihat data yang masuk dan lewat di jaringan. Yang pada poin pertama ini, data yang masuk dan lewat dari jaringan kita itu hanya pada perangkat yang kita hubungkan ke dalam jaringan saja. Nah, baru yang kedua ini merupakan tools yang digunakan untuk melihat aliran data komputer lain. Dengan kata lain, kita bisa melihat data-data dari komputer lain untuk bisa kita pantau dan kita lihat. Dan yang ketiga adalah tools untuk menguasai komputer lain. Maksud dari menguasai di sini adalah kita bisa meremote. Jadi seperti remote control itu. Kita bisa mengatur suatu perangkat dari jarak jauh melalui perangkat yang kita gunakan saat ini. Seperti itu. Baik, masuk ke perangkat yang pertama adalah Wireshark. Wireshark merupakan program Network Protocol Analyzer alias penganalisa protokol jaringan yang lengkap. Wireshark banyak disukai karena interface-nya yang menggunakan GUI atau Graphical User Interface, di mana maksudnya di sini tampilannya itu sudah bukan teks-teks lagi, bukan teks dari CMD, dari CLI. Dan berikutnya program ini bisa merekam semua paket yang lewat. Jadi semisal kita buka sebuah website atau melakukan sebuah aktivitas internet, dari Wireshark bisa merekam setiap kegiatan yang kita lakukan, seperti postingan komentar ataupun username atau password ketika kalian memasukkan semisal akun Facebook ataupun Google. Seperti ini tampilannya, memang agak ribet tapi pasti bisa dipelajari, dan ini merupakan software yang akan kita perdalami ke depannya ya. Berikutnya ada fungsi Wireshark. Yang pertama dipakai oleh network administrator. Jadi administrator ini lebih mudah dalam mengatur aliran jaringannya nanti. Wireshark mampu menangkap paket-paket data atau informasi yang berjalan dalam jaringan yang terlihat. Semua jenis informasi ini dapat dengan mudah dianalisa, yaitu dengan memakai sniffing. Nah, sniffing itu apa? Sniffing itu maksudnya untuk kita bisa melihat data yang masuk maupun keluar. Fungsi aplikasi Wireshark juga dapat membaca data secara langsung melalui jaringan Ethernet maupun wireless LAN dan lain-lain. Penggunaan Wireshark ini merupakan perangkat lunak yang bersifat multiplatform, yang maksudnya itu bisa dipakai untuk banyak sistem OS. Contohnya ada di Unix, Linux, Windows, dan Mac. Berikutnya bisa menangkap paket data secara real time, bisa menampilkan informasi protokol jaringan dari paket secara komplit. Paket data bisa disimpan jadi file serta nantinya bisa dibuka kembali. Jadi kita bisa menyimpan hasil dari merekam aktivitas aliran datanya tadi, dan kemudian dibuka lagi untuk dianalisa lebih lanjut. Kemudian filtering paket data jaringan, di mana kita bisa menyaring data jaringan yang lewat. Misal kita membuka
data dari sebuah website dan data yang mengalir dari internet. Itu ada perbedaannya nanti. Pencarian pakai data dengan persyaratan spesifik, menampilkan data statistik dan pewarnaan penampilan paket data. Nah, ini yang keunggulan dari Wireshark, di mana sangat memudahkan penggunanya, karena setiap kegiatannya itu diberi gambar. Kalau semisal hijau itu berarti berjalan lancar, kalau nanti ada warna merah itu berarti itu bersifat gagal atau tidak bisa dijalankan. Dan cara kerja Wireshark di mana di sini merekam semua paket yang melewati interface yang dipilih. Misal kita menjelajah internet menggunakan WiFi ataupun LAN card. Hasil rekaman tersebut dapat dianalisa, bisa difilter, dan juga mencatat cookie, post, dan request. Paket yang terekam oleh Wireshark merupakan paket yang ada pada perangkat kamu saja. Jadi kita tidak bisa melihat perangkat lain ketika kalian menggunakan perangkat lunak Wireshark. Yang berikutnya adalah Snort, di mana Snort ini merupakan sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengamati aktivitas dalam satu jaringan komputer. Fungsinya ini kurang lebih sama dengan Wireshark, akan tetapi pasti ada perbedaan pada fitur dan juga kegunaannya. Seperti ini tampilan user interface dari Snort. Keunggulan Snort di sini adalah berukuran kecil, karena keseluruhan filenya itu cuma sekitar 2 MB, cukup kecil. Mendukung banyak sistem operasi, di mana Snort itu bisa dipakai di Linux, Windows, dan lain-lain. Kemudian kemampuan yang cepat, di mana Snort ini mampu mendeteksi sebuah serangan pada jaringan di tingkat kecepatan 100 Mbps. Kemudian mudah dikonfigurasi. Kemudian perangkat ini bersifat free ataupun gratis karena sifatnya itu open source dan GPL. GPL yang dimaksud di sini adalah General Public License, di mana bisa digunakan oleh banyakkan orang. Fitur Snort umumnya ada 4, di mana ada log, di mana Snort bisa melakukan tindakan log ataupun aktivitas yang dilakukan ke lokasi direktori tertentu yang sudah ditentukan. Dan kemudian ada fitur bernama alert, di mana pada alert ini kita bisa melihat sebuah peringatan kalau semisal ada sesuatu yang terjadi pada server. Dan kemudian aktif ini merupakan fitur yang akan selalu aktif, di mana kalau semisal nanti ada sesuatu, alertnya muncul. Sebagai contoh, ketika ada serangan, maka Snort akan mendeteksi melalui rule yang sudah ada, kemudian mengirimkan alert dan melakukan tindakan block port tertentu sebagai tindakan pencegahan. Yang dimaksud rule itu merupakan yang ini, 4 ini. 4 ini adalah rule, yaitu log, alert, active, dan dynamic. Dan dynamic ini merupakan opsi yang kondisional dan akan aktif ketika rule yang bersangkutan telah aktif, seperti contoh di atas. Kalau semisal rule aktif sudah nyala, nanti sifatnya akan menggunakan rule aktif, tapi kalau tidak ya akan bersifat dynamic, di mana kita bisa melakukan log maupun alert. Yang ketiga merupakan perangkat lunak sniffer paket, atau juga yang dikenal sebagai Network Analyzer atau Ethernet Sniffer, adalah sebuah aplikasi yang dapat melihat lalu lintas data pada jaringan komputer. Berdasarkan pada struktur jaringan, ya seperti hub dan switch, salah satu pihak dapat menyadap keseluruhan atau salah satu dari pembagian lalu lintas dari salah satu mesin dari jaringan. Jadi seperti kalau kita sudah terhubung ke dalam suatu jaringan, itu kita bisa dilihat menggunakan perangkat lunak sniffer ini. Perangkat pengendali jaringan dapat pula diatur oleh aplikasi penyadap untuk bekerja dalam mode campur aduk untuk mendengarkan semuanya. Nah, maksudnya ini bisa melihat semua kinerja jaringan yang lewat. Jadi dia bisa menangkap semuanya. Tampilan dan seperti ini tampilan untuk
perangkat lunak Sniffer, kurang lebihnya sama dari kedua perangkat di atas. Nah, masuk ke Nmap. Nmap ini termasuk aplikasi yang dengan kegunaan kedua, di mana kegunaan ini gunanya untuk melihat aktivitas aliran data pada jaringan perangkat lain. Nmap merupakan singkatan dari Network Mapper yang merupakan sebuah tool atau alat yang bersifat open source. Alat ini hanya digunakan secara khusus untuk eksplorasi jaringan serta melakukan audit terhadap keamanan jaringan. Fungsinya digunakan untuk memeriksa jaringan, di mana Nmap ini melakukan pengecekan terhadap jaringan besar dalam waktu yang singkat. Meskipun begitu, Nmap itu juga bisa bekerja pada jaringan tunggal. Melakukan scanning pada port jaringan. Fungsi kedua di sini adalah melakukan scanning terhadap suatu port jaringan komputer. Perlu diketahui kalau Nmap itu bekerja dengan mengirimkan IP raw. Maksudnya adalah IP yang belum diproses, yang memiliki cara kerja yang canggih, sehingga bisa menentukan mana saja host yang aktif. Seperti ini. Jadi pada Nmap itu tampilannya masih berupa CLI. Yang ketiga ada perangkat lunak TeamViewer. Pada perangkat lunak TeamViewer ini gunanya untuk meremote kegiatan perangkat lain atau komputer lain. TeamViewer merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk penggunaan pribadi atau non-komersial. Dengan TeamViewer, Anda dapat mengakses PC dari jarak jauh melalui jaringan seperti internet. Jadi kalau memang sudah terhubung, itu kita bisa mengakses PC dan mengaturnya. TeamViewer adalah aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi jarak jauh yang menghubungkan satu komputer melalui akses internet di kedua komputer. Fungsinya ada 3. Yang fungsi utama TeamViewer yaitu remote control, di mana kita bisa mengontrol komputer atau perangkat lain, tapi kita harus terhubung dengan ID dan harus terkonekkan antara perangkat satu dengan yang lain. Pada file transfer ini kita bisa memberikan file kepada perangkat satu dengan perangkat yang lain yang sudah terhubung. Fungsinya itu seperti client dan server ya, seperti kalian mindahkan file dari satu komputer ke komputer lain, seperti itu. Yang ketiga adalah meeting. Ada 2 kolom di sebelah kiri, di mana penyelenggara menyediakan akses ke pertemuan untuk orang lain dan diri kita sendiri. Ya, seperti kegiatan Zoom ataupun Google Meet yang bersifat video conference ataupun ya untuk meeting. Seperti ini ya tampilannya untuk aplikasi TeamViewer. Ya, seperti ini tugasnya, bisa kalian baca sendiri dan bisa kalian kerjakan. Tugas ini bersifat 1 minggu, bisa kalian presentasikan di pertemuan berikutnya. Ya, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.